Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Semarang. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Upaya pemadaman dengan waterbooming berhasil menurunkan intensitas kebakaran TPA Putri Cempo Solo. Aktivitas belajar tatap muka siswa sekitar TPA pun kembali normal. Berupaya menggagalkan pencurian sepeda motor, seorang mahasiswa di Kota Semarang duel dengan pencuri hingga terluka. Ratusan hektar lahan tanaman padi di Brebes terancam gagal panen karena kekurangan air. Kami hadirkan informasi yang pertama, penjamretan yang dialami seorang perempuan di Kecamatan Candisari, Kota Semarang menjadi perhatian warga dan warganet di media sosial. Karena viral di jejaring sosial, Polsek Candi Semarang tengah menyelidiki kasus tersebut. Pada Sabtu sore, seorang pria pengendara sepeda motor diam-diam mengikuti 2 orang perempuan yang sedang melintas di sebuah jalan Kelurahan Jombang, Kecamatan Candisari, Kota Semarang. Pria ini lalu memepet perempuan yang sedang berboncengan dan mengambil tas korban. Setelah menjamret, pria ini kemudian putar arah langsung kabur. Salah seorang perempuan mencoba merebut kembali tas yang dijamret, namun sayangnya gagal. Penjamretan ini dialami oleh Nani Pujiastuti saat pulang kerja. Pada malam hari usai kejadian, 2 remaja datang mengembalikan tas korban yang ditemukan di Jalan Tentara Pelajar. Kembalikan sama 2 orang kok, cewek sama cowok, ya anak remaja lah. Bilangnya ketemu dapat di depan Tentara Pelajar. Jalan situ ya, dibuang situ. Dibuang di situ. Ya memang modal madul tasnya itu, sobek-sobek semua. Mengetahui adanya tindakan penjamretan, Polsek Candisari mendatangi tempat kejadian. Saat ini mereka tengah menyelidiki kasus tersebut. Untuk sementara memang kejadian di wilayah RW 11, namun untuk korban adalah wilayah RW 10, RT 6. Kemudian untuk titik terang tentang pelaku ini masih dalam penyelidikan. Warga berharap polisi dapat menangkap pelakunya. Kini warga resah atas peristiwa penjamretan. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Intensitas kebakaran gunungan sampah di Blok B tempat pembuangan akhir Putri Cempo Solo terus menurun. Pemadaman dilakukan dengan menggunakan waterbooming pada sisi timur TPA. Pemadaman gunungan sampah di Blok B TPA Cempo Solo terus dilakukan tim gabungan. Petugas menggunakan helikopter milik BNPB untuk menjatuhkan air ke titik api yang masih menyala. Pemadaman difokuskan pada sisi timur gunungan sampah. Pemadaman waterbooming sangat membantu sehingga kebakaran mulai dapat dikendalikan. Apalagi dikombinasi dengan pembuatan lubang di gunungan sampah sehingga api dengan cepat padam. Metode itu dikeduk dulu berapa sehingga nanti di bom itu airnya menjadi satu terus bisa meresap ke bawah. Ya sekitar 65-70% itu karena untuk sisi selatan, sisi barat, sisi utara sudah clear. Kebakaran gunungan sampah di Blok B terjadi sejak Sabtu lalu, namun intensitas terus menurun. Aktivitas pembuangan sampah rumah tangga masih berjalan lancar dan para pemulung telah kembali beraktivitas mencari barang yang masih bernilai ekonomis sejak Selasa kemarin. Heri Prasetyo melaporkan dari Solo. Dampak menurunnya kebakaran TPA Putri Cempo, aktivitas belajar mengajar para siswa sekolah di sekitar TPA kembali normal. Para siswa kembali belajar tatap muka karena asap dianggap sudah tidak membahayakan. Setelah libur 2 hari, para siswa SDN 2 Plesungan di Kabupaten Karanganyar kembali mengikuti sekolah tatap muka Kamis pagi. Namun mereka tetap mengenakan masker untuk mengantisipasi sisa asap kebakaran TPA Putri Cempo Solo.
Sebelumnya, para siswa diliburkan selama 2 hari karena kepulan asap masuk ke ruang kelas. Jarak sekolah dengan TPA hanya sekitar 100 meter, sehingga paling parah terpapar polusi asap. Belajarnya terganggu nggak? Iya. Terganggu. Iya. Kalau sekarang gimana? Udah normal kembali ya? Iya. Di sekolah? Di sekolah. Di sekolah lebih enak. Kenapa? Langsung ketemu guru sama teman-teman atau gimana? Langsung ketemu. Kalau materi pelajaran bisa langsung lebih jelas ya? Iya. Sampai hari ini, siang ini, alhamdulillah untuk asapnya sudah tidak sampai ke sekolah lagi karena intensitasnya kan sudah berkurang. Jadi water booming 2 hari, ini hari ketiga. Dan setelah hari ketiga ini sudah benar-benar padam. Semua masuk ini Pak? Ya, ada beberapa tadi saya suruh ngecek dari Bapak Ibu guru yang tidak masuk itu supaya mengkomunikasikan dengan orang tua, ternyata ada beberapa anak tapi bukan terdampaknya dengan apa itu kebakaran, memang ada kondisi lain. Sekolah Dasar Negeri 2 Plesungan sempat memulangkan siswa lebih awal pada Senin lalu. Polusi asap pekat dari kebakaran gunungan sampah di TPA Putri Cepos Solo sangat mengganggu kegiatan belajar mengajar di sekolah. Sekolah pun mengalihkan kegiatan belajar mengajar menjadi pembelajaran jauh alias daring selama 2 hari. Heri Prastio melaporkan dari Karanganyar. Satreskrim Polres Salatiga meringkus 2 pelaku pencurian perlengkapan tower BTS serta menyita barang bukti perlengkapan tower. Pencurian mengakibatkan jaringan seluler terputus hingga menghambat komunikasi warga. 2 pelaku pencurian perlengkapan tower BTS ditangkap Satreskrim Polres Salatiga Agustus lalu. Tersangka utama berinisial SF merupakan mantan karyawan tower BTS dan tersangka lain inisial SM merupakan warga Beringin, Kabupaten Semarang. Pencurian mengakibatkan terputusnya jaringan seluler dan menghambat komunikasi warga. Pencurian di wilayah Kelurahan Botongan, Kecamatan Sidorejo ini diketahui saat adanya notif alarm dari tower yang diterima pelapor serta beberapa perlengkapan tower yang diketahui telah hilang. Polisi kemudian menyita sejumlah barang bukti yang telah dicuri. Kemudian ada kabel, mungkin rekan-rekan bisa lihat ya, ini akinya, ini kabelnya, kemudian hasilnya di belakang ada mobil, ada motor beserta bronjongnya yang digunakan untuk mengangkut hasil curiannya. Hasil curian ini biasanya dikilokan. Pelaku mengaku sudah beraksi sejak tahun lalu dengan total sekitar 20 barang yang sudah ia jual. Sudah berapa lama melakukan pencurian ini? Dari tahun lalu. Terus barang buktinya selain ada berapa yang sudah dijual? Kedua pelaku dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Yulianto melaporkan dari Salatiga. Seorang mahasiswa terlibat perkelahian dengan seorang pencuri sebuah kos di Kelurahan Karangtempel, Kota Semarang. Karena perkelahian tersebut, korban mengalami beberapa luka di bagian kening dan juga tangan. Pada malam hari, sebuah rumah kos di Jalan Hiri Raya, Kelurahan Karangtempel, Kecamatan Semarang Timur, Kota Semarang didatangi oleh pencuri. Pelaku saat itu yang sudah mengambil helm berusaha kabur keluar rumah. Namun tindak kejahatan pelaku diketahui salah satu penghuni kos yang baru datang. Pelaku yang ketahuan langsung menyerang salah satu korban dan mereka pun terlibat duel. Pelaku yang kalah sempat menyerah dan pergi, namun ia kembali membawa senjata tajam. Korban yang terluka dibantu warga dibawa ke rumah sakit. Di saat bersamaan, pelaku justru memanfaatkannya dengan kembali ke TKP dan mencuri sepeda motor korban. Yang diambil motor sama helm. Motor sama helmnya? Helmnya itu udah nyuri, posisinya udah nyuri di kos ini. Motornya siapa? Motornya teman saya. Oh, terus itu kondisi teman nembak gimana? Udah baik-baik aja sih, cuma tinggal pemulihan aja. Luka apa? Luka di sini, luka gergaji sama ini, terus sama tangannya bengkok karena berantem. Polisi saat ini tengah menyelidiki kasus tersebut. Sementara untuk apa yang kami lakukan, kami terus bekerja sama dengan Polrestabes Semarang terkhusus jajaran Resmob. Kita laksanakan juga patroli sambang di wilayah Hiri Raya yang masuk di Kelurahan Karangtempel. Mudah-mudahan
Polsek Semarang Timur akan meningkatkan patroli untuk antisipasi tindak kejahatan serupa di wilayahnya. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang.